Yang pertama, tetap menjaga prokes, Pak. Jadi kita sama-sama tahu kita menggunakan masker wajib, ya kan. Yang kedua, harus di booster, Pak. Jadi di booster itu mengikuti program pemerintah juga, vaksinasi pertama, kedua, dan di booster ya. Jadi itu yang mungkin harus kita jaga, Pak. Yang ketiga ya mungkin rajin berolahraga dan berjemur, Pak. Kalau saya kebetulan suka nembak dan suka golf di outdoor. Nah, jadi sering-sering ke outdoor ya untuk melakukan aktivitas golf ataupun nembak di luar gitu, Pak. Kira-kira begitu. Durasi seminggu sekali, Pak. Saya rutin seminggu sekali untuk golf ya, untuk latihan menembak juga di Perbakin. Itu yang mungkin saya enjoy dan juga kita mendapatkan outdoor, Pak. Jadi dari pengalaman sudah pernah kena COVID sebelumnya, jadi kita harus menjaga kebutuhan vitamin kita, vitamin C, D, zinc, dan juga rekomendasi dari dokter antioksidan ya. Itu wajib, Pak, untuk kita konsumsi, Pak, daily, Pak. Ya. Sementara mungkin itu aja, Pak, paling olahraga. Kalau traveling saya paling suka masih di Indonesia juga. Bali menjadi favorit kita dan juga di Raja Ampat, Pak. Saya kebetulan suka diving dan mancing juga. Jadi Raja Ampat menjadi spot utama di Indonesia. Itu adalah harta karun Indonesia yang harus kita jaga bersama. Di sana alamnya masih sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah dan sangat natural. Jadi saya dukung program Pak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk di Indonesia aja. Ya. Ya betul, Pak, karena kan kita 24 jam seharian di darat nih, Pak. Ke laut itu kan cuma hitungan menit, Pak, ya kan. Jadi apa yang kita lihat di dalam laut itu memang sangat extraordinary, sangat luar biasa, warna-warna yang vivid dan juga objek-objek ikan-ikan dan binatang laut lainnya yang tidak pernah kita jumpai di daratan, of course. Jadi itu salah satu pengalaman menarik dan kita dianugerahkan kondisi laut yang sangat bagus, khususnya di Raja Ampat, Pak. Jadi itulah tempat favorit saya untuk diving, Pak. Kalau saya mungkin di Banda Neira, Pak. Jadi di Lautan Banda itu kabarnya ada spot juga yang isinya hiu hammerhead yang biasanya schooling, Pak, cukup banyak. Jadi karena pandemi ini saya belum mendapatkan kesempatan ke sana, mudah-mudahan, Pak, dalam waktu dekat saya bisa melihat schooling hammerhead shark-nya, Pak. Pernah, Pak. Jadi makanya penting sekali untuk para pendengar semuanya apabila mau masuk ke olahraga diving itu harus sekolah dulu, Pak. Jadi namanya open water course. Jadi bagaimana kondisi menghadapi di air, jangan sampai panik. Apabila terjadi arus, apa yang harus dilakukan, itu juga sangat penting, Pak. Tapi pengalaman saya sendiri juga pernah, Pak, terjadi adanya arus ya. Arus depan ke belakang, belakang ke depan, atas ke bawah, bawah ke atas, itu udah pernah ngalamin, Pak. Ya, yang pertama harus tetap tenang. Yang kedua, bagaimana kita bisa ngehook, kita mengkaitkan diri kita kepada koral-koral yang di sekitar, Pak. Dalam kondisi tertentu itu diperbolehkan, Pak. Ya kan, untuk aman. Setelah 1-2 menit itu arus hilang, kita mulai merapat. Apakah boleh dilanjutkan divingnya atau kita abort? Kalau memang terlalu keras, kita abort dive, kita safety stop dan kita ke atas, Pak. Ya, tapi tetap, Pak, namanya diving itu kita harus ada buddy, Pak. Jadi tidak pernah dive sendirian. Kita harus tetap mempunyai buddy yang akan menemani kita. Jadi apabila sampai kehabisan oksigen, itu namanya ada cadangan oksigen dari buddy kita. Iya. Time management penting, Pak. Jadi kita harus tahu bagaimana membaginya. Kalau saya melihatnya ya memang usia produktif ini kita harus maksimalkan, Pak. Baik itu dalam usaha, dalam organisasi, itu kita maksimalkan di weekdays dan di weekendnya untuk kita spending time kepada keluarga. Nah, ketika ada kesempatan-kesempatan khusus, liburan anak-anak, marilah baru itu berkumpul bersama, Pak. Kalau nggak diprotes ntar ya. Iya.
Tips utamanya mungkin yang pertama Pak, tetap harus menjaga komunikasi dengan keluarga yang baik, dengan istri, dengan anak-anak ya, walaupun di tengah kesibukan kita tetap harus saling menyapa, baik selamat pagi, selamat malam, itu tetap harus kita jaga. Yang kedua, dimaksimalkan Sabtu Minggu itu memang dedicated untuk keluarga. Jadi Senin sampai Jumat itu full urusan pekerjaan, jadi Sabtu Minggu kita maksimalkan untuk ke keluarga. Lalu dengan adanya PSBB kemarin juga ada kita sering WFH Pak, work from home, anak-anak juga school from home, jadi itu juga salah satu yang mempererat hubungan keluarga juga Pak. Pesan saya untuk anak-anak muda di Indonesia, yang pertama adalah jauhi narkoba. Jadi narkoba itu tidak perlu dicoba, tidak perlu diketahui secara langsung dalam artian konsumsi, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap giat di dalam usia produktif kita, ya teman-teman anak-anak muda mempunyai ide-ide cemerlang, harus berani mengambil keputusan, mencoba. Gagal itu bukan sebuah pengalaman yang tidak berharga, tapi pengalaman yang berharga, jadi tetap mencoba, tetap semangat. Dan yang ketiga, tetap kita mendukung pemerintah dalam menerapkan kebinekaan kita, ya tetap pada Pancasila kita, jauhi ajaran-ajaran yang tidak berkenan dengan pemerintah kita. Mungkin itu saja pesan saya kepada seluruh anak muda di Indonesia. Salam sehat selalu.